Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, hari ini saya ingin terbuka ya, bahwa saya sebagai agent ya yang menjualkan rumah, jujur hingga saat ini memang belum qadarullah, belum Allah beri kesempatan untuk memiliki rumah sendiri ya. Dan ini juga di belakang saya ini adalah rumah orang tua saya gitu. Jadi kondisinya memang lumayan memprihatinkan gitu ya kondisinya. Dan sampai saat ini saya masih yakin ya bahwa suatu saat saya bisa merenovasi rumah ini menjadi lebih bagus ya, karena ini rumah masa kecil saya ya, rumah masa kecil saya. Insya Allah sampai hari ini saya masih terus berjuang bagaimana caranya agar rumah kedua orang tua saya ini bisa direnovasi dan bisa didesain ulang jadi lebih bagus ya. Ini dari kecil ya, dari saya usia SD, dari kecil ya, dari mungkin semenjak lahir ya, dari lahir sampai sekarang itu kondisinya masih seperti ini ya. Saya mohon doanya pada teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang saya ikhtiarkan bisa membuahkan hasil ya, bisa merenovasi rumah kedua orang tua dan mereka bisa hidup dengan nyaman ya dengan rumah yang baru ya. Hari ini saya akan coba room tour ya untuk rumah saya ini, rumah masa kecil saya ini. Mudah-mudahan dengan begitu saya bisa membuat ya histori. Suatu waktu video ini akan dibutuhkan ya ketika ini sudah misalnya berubah menjadi lebih bagus ya. Bismillah. Bukan untuk bukan untuk berniat meminta belas kasihan, tidak ya itu, karena saya juga tidak minta-minta ya. Sampai hari ini saya masih berjuang gitu ya di aktivitas pemasaran properti ya. Jadi saya jual rumah tapi saya pribadi belum punya rumah gitu ya, jujur saja. Dan rumah kedua orang tua saya pun kondisinya masih begini ya. Jadi saya hanya ingin ini tercatat ya di channel YouTube saya agar ada histori ya, yang nanti mungkin akan lebih berkesan buat saya pribadi seperti itu. Demikian buat teman-teman, mudah-mudahan bisa menyaksikan ya dengan penuh hikmat. Bismillah. Ya, bismillah. Ini tampak depannya ya, tampak depannya. Tuh. Dan ini yang akses ke jalan. Jadi emang nggak masuk mobil ya, hanya masuk motor aja. Tadinya sih emang masuk mobil, cuman masuk mobil ini ternyata di tanahnya tuh dibeli ya sama tetangga. Kemudian ini jadi lebih luas lagi tanahnya, jadi untuk akses mobilnya jadi ketutup gitu ya. Nah, ini tampak depannya. Ini luas tanahnya itu hampir 300 ya, hampir 300. Luas bangunan itu 90-an lah kurang lebih ya. Ini tampak depannya. Ada 3 pintu masuk. Ini pintu ke samping 4 ya, 4, 1, 2. Ini yang satu yang langsung ke kamar, ini yang ke ruang tamu, dan itu ke arah dapur. Dan ada akses ke belakang, ada pintu juga. Ini tampak depannya teman-teman. Bagian atasnya ini luar biasa. Pokoknya emang kondisinya sudah hampir roboh sih ya. Itu karena memang desain dulu kan pakai kayu ya. Hampir semuanya tuh pakai kayu. Paling tembok aja ya yang pakai bata kayak gitu. Batanya juga masih bata kok
ya gitu. Ini kondisinya, tapi saya bersyukur ya di rumah ini saya mendapat pendidikan yang sempurna menurut saya, sampai saya bisa ngaji, bisa sholat ya, itu diajarin langsung oleh kedua orang tua, atau setidaknya saya juga diantar oleh orang tua saya langsung ke guru. Lantai-lantainya Insya Allah pecah-pecah ya. Nah, ini plafonnya sudah jebol, ini sampai di topang ya, sampai ditopang oleh banyak tiang. Oh, dulu sih satu tiang ini, tiang Insya Allah. Nah, ini jendela-jendelanya sudah lepas nih, kacanya udah lepas tuh, di gini-gini aja udah goyang ya. Oke, kita coba ke bagian dalam ya. Ini pintu depannya udah nggak bisa dibuka tutup, karena kalau dibuka itu udah lepas ya si pintunya. Ini atapnya tuh. Nah, itu ibu saya. Atap genteng. Oke, kita udah masuk ke bagian dalamnya. Nah, di bagian dalamnya seperti ini teman-teman. Jadi emang nggak ada plafon, langsung ke genteng. Untuk bagian dapur ya, kondisinya seperti ini. Ini kamar mandi juga. Tuh kondisinya ya, demikian ya. Terus ini bagian atapnya udah banyak yang bocor ya, jadi setiap kali hujan ya bocor, banjir ke dalam gitu. Nah, ini bagian plafon bagian dalamnya. Sebenarnya ruang tamunya tuh luas banget nih teman-teman. Jadi kadang ya kalau lebaran itu ngumpul ya alhamdulillah, tapi karena kondisinya sudah begini, jadi ya kadang lebaran itu di tempat keluarga yang lain. Nah, ini bagian dapur, ini sebenarnya difungsikan untuk dapur. Sebenarnya ruang tamu juga ya. Nah, ini tadinya ada plafonnya ya, jadi ada ketutup. Cuman plafonnya jebol. Nah, ini diganti ya. Jadi langsung atap genteng ya, pakai asbes. Itu pakai bondek. Atapnya. Ya. Kita lihat. Nah, ini saya masih ingat saya tidur di sini nih, di kamar yang paling depan ya. Dan kondisinya udah banjir kalau hujan menggenang. Insya Allah, ini saya ingat betul nih aktivitas saya belajar di ruangan ini, di kamar ini. Atapnya tuh, ini udah tembus banget cahaya tuh keluar ya, teman-teman bisa lihat tuh. Otomatis kalau hujan itu langsung masuk ya, karena gentengnya juga sudah jebol. Oke. Ya. Nah, sekarang yang dibuat aman itu kamar ibu nih, karena ibu masih tinggal di sini ya. Ini juga ya, dengan kondisi seperti ini setidaknya aman agar tidak hujan. Jadi hanya bagian ini aja yang benar-benar dibuat aman ya. Di bawahnya kasur. Ini ibu saya tidur di sini ya. Tidur di sini. Tuh, ini juga udah tambalan, masya Allah, luar biasa nih. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, kusen-kusennya tuh udah, makanya ini udah nggak bisa dibuka tutup. Ini bisa sih, cuman ya ini lepas ya, si pintunya tuh udah lepas, si pintunya itu tuh. Bisa teman-teman lihat ya. Allah ya Allah ya Rabbana ya Karim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
bisa lihat ya, ini tuh, ini bagian dalamnya, jendela-jendelanya juga sudah rusak, dinding-dindingnya ada retak ya, sampai dari atas sampai bawah. Masya Allah, plafon-plafonnya sudah pada bolong seperti ini. Memang intinya kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Terus ada kamar yang ketiga, dulu ditempatin kakak ya, itu tempatin oleh kakak. Nah ini atapnya, ini juga bocor ya, saking bocornya sampai dikasih bak kayak gini. Jadi ini daknya emang udah bocor juga. Kalau hujan tuh udah bocor, jadi banjir. Makanya disediain bak seperti ini, karena setiap hujan ini udah pasti keluar air bocor. Nah, ini atapnya itu. Ini kalian bisa lihat ya, sahabat-sahabat semuanya. Jadi intinya saya mohon doa, mohon dukungannya. Mudah-mudahan cita-cita saya untuk mewujudkan rumah yang nyaman untuk kedua orang tua bisa segera terwujud. Jadi walaupun teman-teman taunya saya tukang jual rumah gitu ya, yang suka jualin rumah orang, bekerja di pemasaran gitu ya, aktivitas agent atau broker di properti. Jadi sebenarnya jujur saya juga belum punya hunian sendiri gitu ya. Belum, sampai hari ini belum. Rumah orang tua saja sampai saat ini masih sangat butuh renovasi dan kondisinya darurat ya. Sekali lagi saya membuat video ini bukan untuk niat meminta belas kasihan, tidak ya, karena saya sekali lagi saya tidak minta-minta ya, sebesar pun saya tidak, tapi saya sedang berjuang saja ya. Kalau misalnya mau teman-teman beri dukungan saja, motivasi, mudah-mudahan saya bisa segera mewujudkannya, karena saya masih ingat betul bagaimana kedua orang tua saya itu mendidik saya di setiap ruang-ruang rumah ini ya. Saya masih ingat ya historinya, bagaimana ibu saya ngajarin ngaji, bahkan kakak saya juga ngajarin ngaji langsung ke saya. Itu benar-benar memorable gitu ya istilahnya, sangat ingat betul di benak kepala saya. Jadi saya mohon doanya, mohon dukungannya, mudah-mudahan bisa segera terwujud untuk renovasi rumah. Dan saya udah hitung kurang lebih ini ya, kalau memang pengen bagus banget ya, saya membutuhkan senilai 200 jutaan ya, Masya Allah. Dan sampai saat ini saya masih berusaha untuk mengumpulkannya itu. Jadi ya insya Allah rencananya saya akan merenovasi dulu, baru kalau ada rezeki lebih saya beli rumah pribadi. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Dan ini juga bagian dari aktivitas review juga ya, karena saya biasa untuk mereview rumah yang dijual. Nah, kali ini spesial mereview kondisi rumah sendiri gitu, rumah kedua orang tua. Sekian dari saya, mudah-mudahan ini menjadi histori yang mengenangkan ya, menjadi motivasi buat saya pribadi khususnya dan juga buat teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.